Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua ya dalam mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan peran manajer dalam bisnis ya. Jadi sebelum kita memasuki ke materi yang lebih dalam lagi, perlu kita menyampaikan atau mendefinisikan apa sih manajer itu. Manajer dalam organisasi itu apa ya? Manajer itu seseorang atau individu yang dia itu punya tanggung jawab ya dalam merencanakan, kemudian melakukan pengorganisasian, mengarahkan, mengendalikan, kemudian apalagi ya, tentunya apa sih yang dikendalikan, apa yang direncanakan, yaitu sumber daya organisasi ya. Jadi dalam organisasi itu juga punya sumber daya yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks bisnis, manajer itu punya peran sebagai pengambil keputusan sekaligus penggerak tim atau anggota dalam organisasi itu. Nah, sebenarnya itu kan manajer itu tidak hanya memberi perintah ya, tetapi memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi itu berjalan sesuai dengan visi dan strategi perusahaan. Itu tadi pengertian atau definisi dari manajer. Nah, pertanyaan nomor satu ya, pertanyaan nomor satu, eh, mengapa sebuah bisnis itu tidak bisa berjalan efektif tanpa peran manajer? Oke, saya ulangi ya setelah ini ya. Yang pertama, tadi saya ulangi soalnya, soal nomor satu, mengapa sebuah bisnis tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya peran manajer? Itu pertanyaan nomor satu. Kemudian pertanyaan nomor dua, apakah semua pemimpin otomatis bisa disebut manajer? Berikan alasannya. Saya ulangi, apakah semua pemimpin itu bisa disebut sebagai manajer? Dan berikan alasannya. Itu soal nomor 2. Kemudian yang selanjutnya kita membahas terkait dengan tingkatan manajer ya. Tingkatan manajer dalam sebuah organisasi. Tingkatan manajer dalam organisasi itu ada beberapa. Yang pertama mungkin bisa Bu Dewi berikan contoh, itu seperti manajer puncak atau top manajemen ya. Manajer puncak ini punya tanggung jawab atas keseluruhan arah organisasi. Ya, jadi kalau manajer puncak itu bertanggung jawab atas keseluruhan arah organisasi. Nah, mereka itu yang menetapkan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Contoh jabatannya itu seperti CEO atau yang suka nonton Dracin-Dracin ya. CEO ataupun direktur utama. Ini salah satu contoh dari manajer puncak atau top manajemen. Nah, pertanyaan terkait dengan top manajemen. Mengapa keputusan manajer puncak itu sangat menentukan keberlangsungan perusahaan? Nomor 3 ya. Mengapa keputusan manajemen puncak itu sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan? Nah, itu terkait dengan manajemen puncak ya. Nah, kemudian yang tingkatan kedua itu adalah middle management atau manajer menengah. Nah, manajer menengah itu punya fungsi sebagai penghubung antara manajer puncak dengan manajer lini pertama. Nanti ya di bawahnya ini ada manajer lini pertama. Nah, mereka menerjemahkan strategi yang menjadi program kerjanya. Nah, pertanyaannya terkait dengan manajer middle management. Pertanyaan yang pertama, mengapa komunikasi menjadi kunci utama bagi manajer menengah? Ya, jadi kan kalau didefinisikan middle management itu sebagai penghubung antara manajer puncak dan manajer lini pertama. Nah, pertanyaannya saya ulangi, mengapa komunikasi menjadi kunci utama bagi manajer menengah? Ya, pertanyaan nomor
4. Kemudian pertanyaan nomor 5. Nah, bagaimana dampaknya jika ternyata terjadi miskomunikasi antara manajer puncak dan manajer menengah? Dampak ya, pertanyaan nomor berapa ini tadi? 5. Dampaknya jika terjadi miskomunikasi antara manajer puncak dan manajer menengah. Ya, itu tadi pertanyaan tentang middle management ya. Kemudian yang selanjutnya manajer lini pertama atau first line management. First line management ini dia itu punya interaksi langsung ya dengan karyawan operasional. Jadi mereka memastikan pekerjaan sehari-hari itu berjalan sesuai standar. Nah, jadi kan tadi yang ketiga ini adalah manajer lini pertama atau first line management. Nah, pertanyaannya terkait dengan manajer lini pertama adalah ini berarti nomor 6 ya, teman-teman ya. Mengapa manajer lini pertama sering disebut sebagai ujung tombak organisasi? Ya kan kita sering mendengar bahwa first line management itu adalah sebuah ujung tombak bagi sebuah organisasi. Itu nomor 6 ya. Kemudian yang nomor 7, bagaimana peran mereka mempengaruhi motivasi karyawan? Pertanyaan nomor 7, bagaimana peran first line management dalam mempengaruhi motivasi karyawan? Karena kan tadi disebutkan bahwa first line management ini dia punya interaksi langsung dengan karyawan. Oke, saya lanjutkan dengan fungsi manajer dalam bisnis ya, sesuai dengan subtopik pada hari ini. Jadi kalau kita pernah menyinggung di pertemuan sebelumnya ya bahwa ada beberapa fungsi manajemen. Nah, ini hampir sama nih bahwa manajer dalam bisnis itu punya beberapa fungsi. Yang pertama sebagai perencana, planner ya. Jadi manajer menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Nah, contohnya misalkan manajer ditugaskan untuk menetapkan target penjualan tahunan. Ini contoh dari planning. Kemudian yang kedua organizing atau pengorganisasian ya. Kalau di bagian yang ini berarti manajer punya tugas untuk menyusun struktur kerja, pembagian tugas dan koordinasi antar bagian. Kemudian ini pertanyaan ya, kita masuk pertanyaan ke-8 terkait dengan organizing. Pertanyaannya adalah bagaimana proses ini atau point organizing, pengorganisasian itu bisa meningkatkan efisiensi suatu perusahaan misalkan ya. Saya ulangi, bagaimana organizing atau pengorganisasian yang baik itu bisa meningkatkan efisiensi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya fungsi manajer yang selanjutnya adalah sebagai pengarah atau leader, ya kan? Manajer itu juga bisa dikatakan sebagai leader yang punya fungsi untuk menggerakkan, memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan. Kemudian pertanyaan terkait ini ya, leadership dalam suatu organisasi. Teman-teman ini kan kebetulan kelas karyawan ya, kelas malam. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dengan baik atau nanti bisa-bisa curcol ya. Oke, pertanyaan. Jadi ini masuk ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9, apakah gaya kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja tim? Itu pertanyaan nomor 9 ya. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja tim? Oke. Kemudian selanjutnya masih tentang leadership. Menurut teman-teman, gaya kepemimpinan yang seperti apa yang paling efektif menurut Anda? Gaya kepemimpinan yang seperti apa itu yang paling efektif diterapkan? Ya, itu tadi berarti pertanyaan nomor 10 ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ke controlling atau pengendalian ya. Ini fungsi manajer yang selanjutnya, yaitu mengawasi, mengevaluasi kinerja agar tetap berjalan sesuai dengan rencana, ya
kan. Oke, kemudian selanjutnya selain fungsi-fungsi manajer yang sudah disebutkan ini tadi, manajer itu juga punya beberapa peran lagi ya teman-teman ya. Misalkan sebagai punya peran interpersonal, sebagai figurehead atau simbol perusahaan, sebagai leader tentunya pemimpin dalam tim, sebagai penghubung juga bisa. Kemudian peran yang lainnya seperti peran informasional sebagai pengawas informasi, memonitor ya. Kemudian diseminator atau penyebar informasi dan juga punya peran spokesperson atau juru bicara. Peran yang lainnya tuh seperti peran pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kayak sebagai inovator ya kan. Kita perlu melakukan inovasi seperti apa. Kemudian peran pengambilan keputusan yang selanjutnya sebagai disturbance handler atau penyelesai konflik ya kan, dia menghandle adanya apa ya, gangguan-gangguan atau konflik yang terjadi. Kemudian resource allocator atau pengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan. Misalkan entah sumber daya manusianya atau modalnya. Nah, ini juga menjadi salah satu peran manajer dalam hal pengambil keputusan. Kemudian yang peran selanjutnya masih masuk ke peran pengambilan keputusan, yaitu sebagai negosiator atau apa ya, orang yang melakukan negosiasi ya. Nah, kemudian teman-teman, apa sih keterampilan yang perlu kita miliki jika kita sebagai seorang manajer? Agar bisa menjalankan perannya dengan baik, manajer itu harus punya beberapa skill ya. Misalkan yang pertama technical skill, kemampuan teknis sesuai dengan bidangnya, ini yang penting. Kemudian human skill, kemampuan berinteraksi dan memotivasi, ya kan, melakukan sosialisasi dengan karyawan atau orang sekitarnya yang punya peran dalam organisasi. Kemudian skill yang selanjutnya seperti conceptual skill atau kemampuan berpikir strategis dan melihat gambaran ataupun peluang. Ini beberapa keterampilan yang perlu dimiliki seorang manajer. Nah, kesimpulannya berarti peran manajer dalam bisnis itu sangat vital ya. Karena mereka menjadi pengarah, pengambil keputusan, sekaligus pengendali jalannya organisasi. Tanpa manajemen yang efektif, perusahaan akan sulit mencapai tujuan secara optimal. Manajer yang sukses itu bagaimana ya? Mereka yang bisa atau yang mampu menyeimbangkan fungsi-fungsi manajemen, memahami perannya, serta memiliki keterampilan teknis, interpersonal maupun konseptual yang baik. Itu tadi ya, jadi teman-teman ada 10 pertanyaan seperti biasa, seperti minggu kemarin diselesaikan, ditulis tangan, kemudian di foto dan diupload yang deadline-nya pada hari ini juga. Oke, sekian dari Bu Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap tidak ada yang terlambat lagi mengumpulkannya, jadi saya minta hari ini dikumpulkan juga nanti malam. Oke, cukup dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.